Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Neza yang dirilis di tahun 2019. Film ini bercerita tentang mutiara yang dipecahkan menjadi dua bagian, yaitu pil iblis dan pil baik. Pil iblis akan melahirkan seorang iblis yang dapat menghancurkan dunia. Sayangnya, pil iblis itu malah masuk ke dalam anak lelaki yang merupakan keturunan kerajaan. Apakah ia akan menghancurkan bumi? Wah, kalian pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan cerita bahwa selama 1000 tahun muncul sebuah mutiara hidup antara langit dan bumi. Mutiara hidup itu mengambil energi negatif secara terus-menerus yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Kemudian dikirimkan Tai, dewa berbadan gemuk. Juga adiknya bernama Senggongba pun membantunya. Mereka berdua melawan, tapi sayangnya mutiara itu mengambil energi hidup. 啊，还压一个混账娃儿！ Hingga akhirnya guru mereka bernama Tianzhen membantu mereka dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara hidup antara dua bagian yang berlawanan. Dan setelah 3 tahun pil iblis akan hancur. Li Qin adalah orang pilihan untuk memberikan mutiara hidup itu menjadi putra ketiganya. Tugas ini dipercayakan kepada Tai Yi. Ia pun sangat senang sedangkan Zheng sangat cemburu akan hal itu. Mutiara hidup itu diberi nama Neza. Berpindah di sebuah desa di mana ada pasangan yang sedang berdoa agar segera melahirkan. Karena sudah 3 tahun belum juga melahirkan. Tiba-tiba saja muncullah Tai yang membawa mutiara hidup untuk diberikan. Kemudian para warga berdatangan untuk menyambut anak lahiran tersebut. Dari kejauhan terlihat Zheng yang mempunyai rencana jahat dengan melemparkan 2 jimat. Di sisi lain sang ratu sedang merasa kesakitan. Tai pun sedang bersiap ritual. Didatangi oleh pelayan yang terkena jimat tersebut, ia membawakan minuman arak. Arak adalah kesukaan Tai. Awalnya ia menolaknya. Karena Tai sangat suka dengan arak tersebut, ia pun tanpa sengaja meminumnya sampai ia tertidur. Karena hal itu membuat si pelayan mencoba mencuri mutiara hidup tersebut. Namun tidak bisa, pelayan itu terpental juga terjatuh. Hampir mau melahirkan, tapi Tai sama sekali tidak terbangun. Li Qin yang panik pun mencoba membuatnya terbangun sampai mengeluarkan kekuatan hero-nya. Pohon pun hampir tumbang dibuatnya. Kemudian Tai pun langsung terbangun dan berusaha membukanya. Emang dasar ceroboh, ia lupa dengan kata sandinya. Karena panik ternyata mutiara itu bisa terbuka dengan sidik jarinya. Pelayan lain pun mencoba mengalihkan Tai. Ia mencoba mencuri mutiara roh tersebut, untungnya bisa digagalkan. Tapi pelayan lain malah mencurinya. Ia pun memasukkan bola ke dalam kandungan Lady Yin. 住手！ Sementara mutiara lainnya diberikan ke Zheng. Kemudian lahirlah bayi tersebut, ada tanda aneh di dahinya. Terlihat jelas memiliki sifat iblis. Bayi baru lahir pun menyerang semua warga dengan mengeluarkan api dari tubuhnya. Anak yang baru lahir pun tiba-tiba merubah badannya menjadi seperti anak 5 tahun. Ia pun melempar bola api ke warga dan membuat kekacauan. Melihat itu, Tai mengeluarkan gelang untuk menghentikan kekuatan Neza. Setelah itu, Tai berniat ingin membunuh Neza. Karena perlahan-lahan dia akan berubah menjadi iblis. Tapi saat ia ingin membunuhnya lagi, ibunya melindungi Neza. Dan memohon kepada Tai agar tak membunuh anaknya. Melihat istrinya seperti itu, Li Qin pun memohon kepada Tai, juga keluarga desa untuk membesarkan Neza. Dia berjanji agar Neza tidak akan keluar rumah dan tidak mendekati warga. Tapi Tai berkata percuma karena anak ini akan bertahan hanya dalam 3 tahun saja.
Setelah itu gurunya akan memusnahkannya. Berpindah di lautan, Seng masuk ke dalam lautan dan memberikan mutiara lainnya kepada telur naga. Raja Naga mengeluarkan telur dari mulutnya dan berharap anaknya tak terkalahkan oleh siapapun. Sementara Seng ingin membuktikan kepada gurunya bahwa ia lebih baik daripada Tai. Telur naga ini diberi nama Aoping. Di sisi lain, Tai dengan licin naik ke atas langit menemui gurunya untuk melepaskan kutukan pada Neza, tapi hasilnya tidak berhasil. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Neza terkurung di lingkungan rumahnya yang telah dilindungi oleh mantra. Neza tak bisa kabur untuk bermain karena sudah bosan di dalam rumahnya. Ibunya pun mengajaknya bermain bersamanya. Mereka pun bermain bersama, sampai ibunya pun memakai baju baja dan dinding istana serta pohon hancur akibat ulah Neza. Mereka pun bermain bersama, namun karena kekuatan yang kuat membuat ibunya kelelahan. Tiba-tiba prajurit mengabarkan kalau di desa ada siluman ikan. Di situ ibunya pun terpaksa meninggalkan Neza. Dia pun pergi ke desa. Saat para penjaga sedang berjaga, seketika Neza membuka pintu, juga mengelabui para penjaga. Ia pun berhasil keluar rumahnya. Saat sampai di desa, Neza membuat para warga sangat ketakutan. Kemudian para warga mencoba bersembunyi darinya. Ia pun menjahili semua warga di sana. Berpindah di sekelompokan bocah, ia membuat rencana untuk melawan Neza. Hingga akhirnya dia bertemu dengan sekelompokan bocah dan menjahili mereka. Neza malah menyamar menjadi anak bertopeng babi juga mengagetkannya. Jebakan itu malah senjata makan tuan. Sekelompokan bocah kena jebakannya sendiri. Salah satu dari mereka menyebut Neza siluman hingga membuat Neza sangat marah dan hampir melemparinya batu besar. Untunglah Tai datang tepat waktu. Ayahnya yang marah makin memperketat kurungan Neza. Melihat kejadian itu, Tai ingin menjadikan Neza sebagai muridnya dan ingin menjadikannya sebagai pendekar pembasmi iblis. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya sangat setuju. Keesokan harinya tiba. Neza menipu pelayan bahwa dirinya kabur, hingga membuat pelayan tersebut pergi. Juga Neza berjalan-jalan. Saat berjalan-jalan, ia melihat sebuah lukisan. Saat ia menyentuhnya, ia pun masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam lukisan itu terdapat Tai. Dengan kuasa ajaibnya, ia bisa membuat lukisan apapun menjadi nyata. Setelah menunjukkan keahliannya, Tai meminta Neza untuk berguru dengannya. Lalu Neza menyuruh Tai untuk menunjukkan jurusnya, yang membuat batu berubah menjadi gunting. Lalu apapun di sana pun berubah. Neza pun sangat tertantang dengan hal itu. Tai pun memberi Neza waktu dan sementara dia tertidur. Sementara Neza membangunkannya lalu menyamar sebagai ibunya, yang membuat Tai mengira kalau Neza tenggelam di air. Setelah diberi nafas buatan, berubahlah wujud asli Neza, yang membuat badan Tai keracunan. Karena kepintarannya, Neza berhasil menguasai dalam waktu singkat. Ia pun berhasil menjahili Tai. Kemudian orang tuanya datang meyakinkan Neza bahwa dia adalah reinkarnasi dari mutiara. Dan nantinya dia akan membasmi para iblis untuk menyelamatkan warga desa. Mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi mutiara, dia pun mulai berlatih untuk melawan para iblis. Saat waktu latihan pun tiba, dia berhasil mengalahkan iblis menggunakan tombak apinya. Namun sayangnya ia masih tidak bisa mengontrol emosinya. Maka dari itu ia membuat desa hancur. Tai pun memutar ulang kejadian Neza melawan siluman. Lalu ayahnya meminta Neza untuk mengembalikan tombak apinya. Saat mengembalikan tombak api kepada Tai, dia malah mengambil kuas ajaib tersebut dan berhasil keluar dari dunia lukisan tersebut. Ternyata di desa muncullah siluman air yang mencoba ingin memakan seekor anjing. Neza pun datang tepat waktu. Ia menghentikan siluman tersebut. Neza menghajarnya dan membuat siluman itu kabur. Lalu ia pun mengejarnya. Tanpa disadarinya, ia telah membuat seluruh desa hancur. Siluman ini mengumpat di gentong yang dipenuhi dengan air.
membuat para warga ketakutan. Siluman itu kabur lalu siluman air membawa salah satu anak kecil dan membawanya ke laut. Saat siluman mau masuk ke dalam laut, tiba-tiba lautan berubah menjadi beku. Ternyata dia adalah Aoping yang datang untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Neza malah mengira dia adalah musuhnya dan membuat mereka akhirnya bertarung. 不是普通孩子。松口，松口，我教。 Sementara itu, siluman air mengeluarkan gelembung air beracun dan memakan anak kecil tersebut. Lalu Aoping mengeluarkan anak kecil itu kembali dari tubuh siluman. Namun karena terkena air liur hijau yang beracun tersebut membuat anak kecil itu berubah menjadi batu. Ternyata Aoping pun ikut berubah menjadi batu. Melihat hal itu, Neza semakin marah dan menyerang siluman air tersebut. Akhirnya Neza berhasil mengalahkan siluman air dan meminta penawaran untuk mengembalikan Aoping dan anak kecil tersebut. Kemudian mereka kembali seperti semula dan Aoping pun berterima kasih kepada Neza telah menolongnya. Ketika anak kecil itu mengajaknya bermain dan mereka pun bermain bersama. Di sana hal itu membuat Neza menjadi terharu karena untuk pertama kalinya dia bermain dengan orang lain selain ibunya. Kemudian Aoping memberikan cangkang kerang kepada Neza agar bisa memanggil Aoping jika ingin bermain bersamanya. Tak lama kemudian warga desa datang mencari anak kecil tersebut sedangkan Aoping pergi dari sana. Mereka salah mengira orang yang menculik anak kecil tersebut adalah Neza. Ia mencoba menjelaskannya tapi justru dialah yang menyelamatkan anak kecil tersebut. Namun para warga desa tidak mempercayainya dan malah memanggil Neza adalah siluman. Neza pun sangat marah mendengar hal tersebut dan mulai menyerang warga desa di sana. Dengan tepat waktu datanglah Tai juga orang tuanya. Tai pun mulai mengikat Neza agar dirinya tenang. Di situ ayahnya melihat cairan hijau di tangan Neza. Di sisi lain, Aoping kembali ke tempat ayahnya dan memberitahu bahwa di daratan dia mendapatkan teman baru bernama Neza. Mendengar hal tersebut, Seng kaget karena Neza adalah reinkarnasi bola iblis dan juga musuh mereka. Kemudian ayahnya bercerita bahwa dahulu suku naga dihormati untuk membunuh siluman lautan, hingga akhirnya suku naga dipenjara di dalam dasar laut. Maka dari itu ayahnya berharap Aoping bisa menjadi dewa agar suku naga dibebaskan. Berpindah di Neza, ia terlihat kesal lalu Tai dan orang tuanya datang untuk menyemangatinya. Kemudian ibunya memberitahunya bahwa sebentar lagi pesta ulang tahunnya yang ketiga akan dihadiri oleh para warga. Neza yang sangat senang ia pergi ke pantai dan memanggil Aoping untuk mengundang ke pesta ulang tahunnya. Di sini Neza berharap bahwa Aoping datang ke pestanya. Setelah itu Aoping kembali ke dasar lautan. Diberikan sisik naga oleh ayahnya dan para naga di sana untuk dipakainya sebagai kekuatannya. Berpindah pada hari H pesta ulang tahunnya. Terlihat desa yang bersiap-siap. Semua penduduk desa pun dipaksa untuk tersenyum. Tiba-tiba Neza didatangi oleh Seng. Di sini dia memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian ia pun keluar untuk menyambut para warga desa. Namun sayangnya raut wajahnya terlihat sangat marah. Lalu di sini Tai memberikan hadiah untuknya. Hadiah berupa tombak api dan seekor babi yang bisa berubah menjadi tunggangan. Ayahnya pun memberikan hadiah sebuah jimat pelindung kepadanya sebagai pelindung dia di masa depan. Namun Neza yang sudah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama lagi. Neza pun sangat marah hingga membuatnya membuka segel gelang tersebut. Yang ternyata ia mengetahui mantranya. Melihat Neza ingin menghajar warga, ayah dan Tai pun mencoba menanganinya. Sayangnya dia dalam pengaruh iblis. Di sisi lain, Seng melihat dari kejauhan. Di sini ia meminta Aoping mengembalikan gelang tersebut untuk menyadarkan Neza kembali.
Lalu ia memberikan peringatannya bahwa jika warga desa tahu dia siluman, maka warga desa tidak akan mempercayainya. Di lain sisi, Neza menyerang ayahnya terus-menerus. Hingga akhirnya datanglah Aoping menyelamatkan ayahnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. 快往乾坤圈！ Setelah Neza kembali menjadi kecil dan dia pun akhirnya pergi dari sana. Aoping mencoba pergi dari sana, tapi sayangnya Licin curiga dengannya dan membuka kainnya. Semua warga desa pun kaget dan takut melihatnya. Ternyata Aoping adalah seorang siluman naga yang mengetahui bahwa mutiara lainnya dicuri oleh siluman naga. Dengan itu membuat Tai ingin melaporkan kepada Raja Langit untuk menghukum suku naga. Kemudian Seng mengatakan dengan jujur bahwa dia yang mencuri mutiara. Kemudian ia merasa harus melindungi suku naga. Aoping menggunakan kekuatannya dan membuat seluruh desa tertutup oleh es agar tidak ada yang bisa keluar dari sana. Berpindah di Neza, ia mulai mengetahui sebuah kebenaran dari seekor babi, yaitu tunggangannya. Ternyata ayahnya mau menukarkan nyawanya demi melepaskan kutukan Neza agar bisa hidup lama. Di sini Neza pun akhirnya sadar bahwa orang tuanya sangat menyayanginya dan dia juga merasa bersalah. Sementara di istana, orang tua Neza dan Tai bertarung melawan Aoping. Kemudian Neza berusaha datang ke istana. Untunglah ia datang tepat waktu. Ia menyelamatkan orang tuanya dan bertarung dengan sengit. Neza pun menggunakan sihir berubah bentuk untuk merubah dirinya menjadi Seng. Sementara itu Tai yang bertarung dengan Seng asli. Tapi Neza merubah pedang Seng dengan dirinya. Aoping malah menyerang gurunya, yang dikira itu adalah Neza. Tai memasukkan Neza ke dalam lukisan, lalu memasukkan semuanya ke dalam lukisan. Mereka berempat pun masuk ke dalam dunia lukisan. Kemudian mereka bertarung untuk memperebutkan kuas untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya tidak sengaja mereka berempat malah terjebak bersama ke dalam bongkahan es. Lalu Neza berhasil mendapatkan kuas dengan kakinya. Mencoba keluar dari sana, namun karena menggunakan kakinya membuat dia susah menggambar dan membahayakan mereka semua. Untunglah mereka semua berhasil keluar dari sana dan melanjutkan pertarungan mereka. Ketika Aoping mau menyerang orang tuanya, Neza dengan cepat melindunginya. Hingga Neza pingsan terkena senjata Aoping. Kemudian Aoping berubah menjadi naga untuk meruntuhkan kubah es dengan tujuan untuk meratakan desa. Tidak tinggal diam, Neza yang sadar membacakan mantra untuk memindahkan gelang dari lehernya ke tangannya. Hingga akhirnya ia membuat naga itu terlilit. Tapi dengan baik hatinya, Neza tidak ingin membunuh satu-satunya teman baginya. Di saat itulah muncul awan hitam pertanda kutukan telah tiba. Kemudian Neza mengikat orang tuanya dan membakar jimat pemberian ayahnya. Lalu dia sudah terima dengan takdirnya. Namun penyesalan selama ini adalah tidak pernah bermain dengan ayahnya yang membuatnya ia sangat sedih. Akhirnya awan itu menyambar dan membawa Neza atas kutukannya yang diterimanya. Tiba-tiba Aoping datang menyelamatkan Neza menggunakan kekuatan sisiknya. Ia mencoba melindungi Neza, namun kekuatan Aoping tidak bisa menghadapi awan gelap itu. Hingga akhirnya mereka berdua berpegangan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka. Itu tidak tinggal diam. Ia ikut membantu menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka kembali ke dalam mutiara.
Setelah itu desa sangat hancur porak-poranda. Orang tua Neza kehilangan Neza. Kemudian mereka menemukan bola mutiara yang di dalamnya ada roh dari Neza dan juga Oping. Jadi raga mereka telah mati tapi roh mereka dilindungi. Sementara Tai kehilangan semua kekuatannya karena menyelamatkan mereka. Semua warga desa kini sadar dan merasa bersalah atas perilaku mereka kepada Neza. Kemudian mereka semua berlutut kepadanya sebagai penghormatan terakhir juga permintaan maaf. 但我晓得不认命。 Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Neza 2019-nya gimana? Film ini tak hanya menghadirkan pertarungan antara si baik dan si jahat, namun juga menguras emosi. Pesan dari film ini adalah bahwa manusia jangan pernah menyerah pada nasibnya. Wah, cukup berhasil menguras air mata Mimin ya guys. Kalau kalian gimana nih guys? Komen di kolom komentar ya guys. Ya udah, Mimin Zu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.